Oke, jadi baik, perkenalkan nama saya Carolus Burmeseran. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira, semester 6, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 431211019. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait contoh konflik pada suatu perusahaan. Oke, jadi baik, saya mengambil contoh perselisihan tenaga kerja di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur menghadapi konflik dengan serikat pekerjanya terkait kenaikan upah dan kondisi kerja. Para pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 15% dan perbaikan kondisi kerja, sementara manajemen perusahaan hanya bersedia memberikan kenaikan sebesar 5%. Konflik ini mengakibatkan pemukulan pekerja yang berdampak pada penurunan produksi dan kerugian finansial bagi perusahaan. Jadi baik, penyelesaian melalui teknik mediasi. Yang pertama, memilih mediator. Kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk seorang mediator profesional yang netral dan berpengalaman dalam menangani perselisihan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, pertemuan mediasi. Mediator mengatur beberapa pertemuan terpisah dan bersama dengan perwakilan serikat pekerja dan manajemen perusahaan untuk memahami sudut pandang masing-masing pihak dan mengidentifikasi isu-isu utama. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Mediator mendorong komunikasi terbuka dan kolaboratif antara kedua belah pihak, membantu mereka menemukan kesamaan dan mengeksplorasi berbagai solusi potensial. Yang keempat, negosiasi dan penyelesaian. Setelah beberapa sesi mediasi, kedua belah pihak setuju untuk kompromi dan kenaikan upah sebesar 10% dan serangkaian perbaikan kondisi kerja, seperti peningkatan standar keselamatan dan program pelatihan bagi pekerja. Oke, yang berikutnya, penyelesaian melalui teknik arbitrase. Yang pertama, memilih arbitrator. Setelah mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, semisalnya mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk mengalihkan masalah ke arbitrase. Mereka memilih arbitrator independen yang memiliki reputasi baik dalam menyelesaikan perselisihan tenaga kerja. Yang kedua, proses arbitrase. Arbitrator mengadakan sidang formal di mana masing-masing pihak mempresentasikan argumen, bukti, dan saksi-saksi yang mendukung posisi mereka. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Setelah mendengar kedua belah pihak, arbitrator memutuskan bahwa kenaikan upah yang adil adalah 8% dan menetapkan serangkaian standar baru untuk kondisi kerja. Keputusan ini mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Yang keempat, implementasi keputusan. Manajemen perusahaan dan serikat pekerja menjalankan keputusan arbitrator. Upah dinaikkan sesuai keputusan dan langkah-langkah perbaikan kondisi kerja mulai diimplementasikan. Yang berikutnya, analisis penyelesaian. Analisis penyelesaian mediasi. Kelebihan, proses lebih fleksibel, informal, dan partisipatif. Kedua belah pihak terlibat langsung dalam menemukan solusi dan hasilnya lebih cenderung diterima dengan baik karena merupakan hasil konsensus. Kemudian kekurangannya tergantung pada kerjasama dan niat baik kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak kooperatif atau tidak berusaha berkompromi, mediasi mungkin gagal. Kalau arbitrase, kelebihannya proses lebih struktural dan mengikat secara hukum. Keputusan arbitrator final dan harus diikuti sehingga memberikan kepastian penyelesaian. Kekurangannya kurang fleksibel dibandingkan mediasi dan keputusan mungkin tidak sepenuhnya memuaskan salah satu atau kedua belah pihak. Prosesnya juga bisa lebih formal dan memakan waktu.